Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ekonomi untuk kelas 10, yaitu terutama kelas 10 semester 1, di mana ada dua bab yang akan kita bahas, yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi dan juga masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus dipelajari itu ada KD 3.1 mengenai konsep ilmu ekonomi, 3.1 dan 4.1, dan juga KD 3.2 dan 4.2 ini mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, nanti soalnya berbentuk pilihan ganda dan juga tes jawaban singkat. Oke, langsung kita mulai. Untuk soal yang pertama, nah ini mengenai pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologis, kata ekonomi ini tuh berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya, nah perlu kita pahami bahwa kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, dua kata, yaitu oikos dan juga nomos. Nah, artinya, oke, jadi ini untuk soal yang pertama, oikos itu adalah rumah tangga dan juga nomos itu artinya peraturan, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu B. Oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah peraturan. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini masih seputar pengertian ilmu ekonomi ya. Nah, ini untuk soal yang kedua, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan atau berdasarkan syariat dan nilai-nilai ketuhanan. Ini merupakan pengertian dari, nah ini poin yang harus kita garis bawahi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Nah, ini adalah pengertian dari ilmu ekonomi syariah, sehingga jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk mengetahui. Jadi sebenarnya manusia itu tujuannya apa sih belajar ilmu ekonomi? Nah, kita tahu ya kalau ilmu ekonomi itu adalah ilmu mengenai pilihan. Nah, pilihan apa? Jadi kan di ilmu ekonomi itu kita belajar bahwa sumber daya yang ada di sekitar kita itu sangat terbatas, sehingga adanya ilmu ekonomi ini menuntut kita untuk bisa memilih. Nah, tujuannya itu kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi itu, kita harus untuk mengetahui usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan, karena kita tahu ya bahwa sumber daya yang tersedia di alam itu terbatas, sehingga manusia itu harus berusaha untuk memilih supaya apa? Supaya kebutuhannya itu terpenuhi. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah C, untuk sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ekonomi moneter, kemudian ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan, dan ilmu ekonomi pembangunan merupakan cabang dari, yang dari pertanyaan ini itu kita harus menggarisbawahi, ini kan ada beberapa pilihan cabang ekonomi, yaitu ada ekonomi moneter, kemudian ekonomi perusahaan, terus ekonomi perbankan, dan juga ekonomi pembangunan. Nah, 4 cabang ilmu ekonomi ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi apa?
Oke, jadi yang dari soal ini, ekonomi moneter, perusahaan, perbankan, dan juga pembangunan itu adalah ilmu ekonomi yang bersifat terapan atau yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, empat cabang ilmu ekonomi ini adalah percabangan dari satu induk ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi terapan. Dan dimana kita tahu ya, ilmu ekonomi terapan itu adalah salah satu cabang ilmu ekonomi dimana ilmu ekonominya atau pengetahuan ekonomi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya dalam bentuk ekonomi moneter, dimana ini tuh mengatur tentang uang dan juga monetari negara. Kemudian ekonomi perusahaan itu adalah cabang ilmu ekonomi yang diimplementasikan di perusahaan-perusahaan. Kemudian ekonomi perbankan itu dipakai untuk perbankan nasional, dan juga ilmu ekonomi pembangunan. Nah, nanti ekonomi moneter, perusahaan, perbankan, dan pembangunan ini dalam implementasinya itu bisa dalam berbagai macam, seperti itu. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, kemudian soal nomor 5. Ilmu ekonomi yang meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa sehingga dapat menentukan harga. Ini disebut ilmu ekonomi apa? Untuk opsinya ada mikro, makro, moneter, perusahaan, dan pembangunan. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan keywordnya, yaitu ilmu ekonomi yang meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku ekonomi dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan. Nah, ini keywordnya adalah keputusan dan perilaku kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Nah, ini adalah cabang dari ilmu ekonomi mikro. Kenapa mikro? Karena di ilmu ekonomi mikro itu kan kita mempelajari tentang perilaku individu dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, sehingga untuk lingkup ilmu ekonomi mikro ini sifatnya adalah dalam lingkup kecil, ilmu ekonomi dalam lingkup kecil yang mempelajari tingkah laku manusia, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, kalau ilmu ekonomi makro, dia itu mempelajari ekonomi dalam lingkup luas. Nah, lingkup luasnya ini adalah bisa berupa negara, kemudian internasional, seperti itu. Sedangkan untuk opsi C, D, dan E ini adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi terapan, sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 5 itu adalah ilmu ekonomi mikro. Ingat ya, mikro itu kan kecil, jadi ilmu ekonomi ini ruang lingkupnya sangat kecil. Biasanya itu membahas atau mempelajari perilaku individu kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Contohnya nih, perilaku si A, perilaku seseorang ketika memilih suatu kegiatan ekonomi, perilaku seseorang ketika dia akan menentukan barang atau jasa apa yang akan dibeli. Nah, jadi ruang lingkupnya itu biasanya hanya terbatas individu-individu. Lanjut pertanyaan nomor 6. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan kecuali. Nah, hati-hati dengan soalnya ada kata kecuali, berarti kita mencari faktor-faktor yang berlawanan atau yang tidak dapat menyebabkan kelangkaan. Nah, untuk opsinya itu yang pertama ada perbedaan letak geografis. Nah, kita analisis dari option A. Perbedaan letak geografis itu apakah mempengaruhi kelangkaan? Jawabannya iya. Karena adanya perbedaan letak geografis ini menyebabkan sumber daya itu menjadi tidak merata, sehingga ada daerah yang misalnya sumber dayanya banyak, kemudian ada daerah juga yang sumber dayanya itu sedikit, sehingga perbedaan letak geografis ini dapat menyebabkan kelangkaan ya. Jadi untuk opsi A itu jawabannya salah. Kemudian opsi B, tidak seimbangnya antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan peningkatan kebutuhan. Nah, ketidakseimbangan ini juga menyebabkan adanya kelangkaan.
Kenapa? Karena kebutuhannya manusia itu kan semakin lama semakin meningkat, semakin kompleks. Nah, kalau tidak diimbangi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhannya manusia yang semakin kompleks tadi itu tidak dapat terpenuhi, sehingga opsi B juga salah. Kemudian lanjut ke opsi C. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah sumber daya alam. Nah, jadi opsi C ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan. Sumber daya alam itu yang ada di sekitar kita sebenarnya banyak, cuman karena kemampuan manusia itu kadang tuh terbatas ya, jadi tidak bisa mengolah semua sumber daya yang dimiliki. Nah, keterbatasan kemampuan itu menjadi salah satu faktor kenapa sumber daya yang banyak itu tuh tidak dapat diolah secara maksimal, sehingga opsi C ini juga salah. Kemudian adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, ini untuk opsi D. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu apakah bisa menyebabkan kelangkaan? Jawabannya bisa. Semakin lama penduduk itu akan semakin kompleks, jumlahnya semakin banyak. Nah, peningkatan jumlah penduduk itu apabila tidak diimbangi dengan adanya peningkatan alat pemuas kebutuhan manusia itu menyebabkan adanya kelangkaan, sehingga opsi D ini juga salah. Nah, yang benar adalah untuk jawaban nomor 6 ini adalah E, kreativitas manusia dalam penciptaan kebutuhan baru. Nah, jawabannya adalah E, karena ini tadi untuk kecuali ya. Kreativitas manusia dalam penciptaan kebutuhan baru itu tuh menjadi salah satu faktor yang tidak mempengaruhi adanya kelangkaan. Justru adanya kreativitas manusia yang semakin tinggi itu membantu dalam usaha pemenuhan kebutuhan, sehingga kelangkaan itu dapat dihindari. Sehingga untuk nomor 6 itu jawabannya adalah E. Lanjut nomor 7. Nah, ini ada berita mengenai gas LPG 3 kg yang mengalami kelangkaan di berbagai daerah pada bulan Maret 2021. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuko Aryaji menyebut kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat terjadi akibat pengawasan di lapangan yang tidak maksimal. Nah, diketahui kelangkaan LPG terjadi di daerah Parepare, Sulawesi Selatan. Selain itu, tabung gas melon juga langka di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, hingga Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Nah, hal yang mungkin terjadi akibat adanya kelangkaan gas LPG tersebut. Jadi ini adalah hal yang mungkin akan terjadi apabila adanya kelangkaan gas LPG. Nah, jadi dari berita itu kita tahu ya kalau misalnya gas LPG 3 kg atau gas melon itu langka. Nah, adanya kelangkaan gas ini nanti dampaknya apa sih kayak gitu. Nah, ketika gasnya langka, ketika gas LPG itu langka, kita sering lihat ya bahwa ketika gas LPG langka maka harganya cenderung akan naik atau cenderung lebih mahal. Kenapa? Karena tadi jumlahnya itu terbatas, sedangkan permintaan masyarakat terhadap gas LPG itu konstan atau bisa saja justru malah meningkat kayak gitu. Nah, ketika permintaannya tinggi tetapi penawaran atau ketersediaan gas itu kecil, itu nanti menyebabkan harga dari barang itu akan lebih mahal. Karena apa? Karena persediaan gasnya atau ketersediaan gasnya itu menurun, sedangkan permintaan masyarakat terhadap gas itu tetap seperti itu atau malah justru meningkat, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini adalah B. Harga gas LPG menjadi lebih mahal karena persediaan gas LPG di pasaran menurun. Oke, lanjut pertanyaan nomor 8. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan adalah nah, ini perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Gimana nih? Jadi kalau kebutuhan itu sifatnya harus dipenuhi karena kebutuhan itu sesuatu yang vital kayak gitu.
Misalnya saat kita kedinginan, kita butuh baju kayak gitu. Ketika baju itu tidak terpenuhi, maka menyebabkan apa? Menyebabkan hal yang fatal ke kita. Kita bisa jadi kedinginan, kemudian nanti menjadi sakit seperti itu. Nah, sedangkan kalau keinginan itu sebatas apa ya? Pemenuhan atas lebih ke nafsu kita atau lebih ke hal-hal yang sebenarnya ketika kita tidak mendapatkan benda itu atau ketika keinginan itu tidak terpenuhi, yaitu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita kayak gitu. Nah, sehingga poin penting dari kebutuhan dan keinginan ini sebenarnya adalah dari tingkat kepentingannya atau urgensinya. Ketika kebutuhan itu harus dipenuhi, sedangkan keinginan itu tidak harus dipenuhi kayak gitu. Nah, kemudian perbedaan kompleksnya itu apa? Nah, ketika kebutuhan itu tuh tidak dipenuhi, maka kehidupan kita itu akan terganggu. Contohnya tadi ketika kita dalam posisi kedinginan, kita butuh baju penghangat. Ketika baju penghangat tadi tidak bisa kita dapatkan, maka kehidupan kita akan terganggu. Kita menjadi menggigil, menjadi kedinginan kayak gitu. Sedangkan kalau keinginan itu tuh tidak wajib untuk dipenuhi, tidak mutlak dipenuhi. Karena sifatnya ketika keinginan itu nggak dipenuhi, maka kehidupannya itu ya tidak akan begitu terganggu kayak gitu. Contohnya nih, kita di rumah itu sudah ada motor merek X, kemudian motornya itu masih bisa dipakai, tapi kemudian ada iklan motor baru merek Y. Nah, ketika kita tuh pengen beli motor yang merek baru itu, sedangkan kita sebenarnya masih punya motor yang bisa dipakai. Nah, keinginan untuk memiliki motor baru, motor Y itu kan sebatas keinginan. Ketika nggak dipenuhi juga nggak apa-apa, atau juga kita udah punya motor yang masih bisa dipakai kayak gitu. Sehingga jawabannya adalah D. Jika kebutuhan tidak dipenuhi, maka kehidupan akan terganggu. Sedangkan jika keinginan tidak dipenuhi, kehidupan tidak akan terganggu. Jadi sifatnya adalah kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi, sedangkan kalau keinginan itu boleh dipenuhi, tapi boleh juga tidak dipenuhi, sehingga tidak mutlak harus dipenuhi ya kalau keinginan. Oke. Pertanyaan nomor 9. Keluarga Pak Jaimin berusaha untuk senantiasa berimbang dalam pemenuhan berbagai kebutuhan. Setiap hari mereka mengonsumsi makanan bergizi dan bervariasi agar tidak membosankan. Selain itu, setiap akhir pekan Pak Jaimin selalu mengajak keluarganya untuk pergi ke pantai, menonton film atau camping. Nah, dasar pemenuhan kebutuhan keluarga Pak Jaimin ini atas apa? Untuk opsinya ada A. Tingkat intensitas, B. Subjek yang membutuhkan, C. Sifat pemenuhan kebutuhan, D. Waktu, dan E. Jenis barang yang dikonsumsi. Nah, keyword dari soal ini adalah setiap hari mereka mengonsumsi makanan, kemudian setiap akhir pekan ini pergi ke pantai, menonton film atau camping. Nah, dari dua keyword ini kita tahu bahwa kalau mengonsumsi makanan itu pemenuhan kebutuhan untuk apa? Untuk fisik. Sedangkan kalau pergi ke pantai, menonton film atau camping ini kan tujuannya untuk refreshing ya. Kalau tujuannya untuk refreshing itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, tadi kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani itu termasuk dasar kebutuhan berdasarkan apa? Nah, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani itu adalah dasar pemenuhan kebutuhan berdasarkan sifatnya. Jadi kalau sifat pemenuhan kebutuhan itu ada dua, kebutuhan fisik dan juga kebutuhan rohani. Sedangkan untuk opsi yang lain itu tidak relevan dengan soal nomor 9. Oke, lanjut pertanyaan nomor 10. Keluarga Pak Anton memenuhi berbagai kebutuhan, diantaranya A. Membeli kebutuhan pokok sehari-hari, nomor 2. Menonton film bersama setiap akhir pekan, 3. Melakukan olahraga setiap pagi, 4. Pergi camping di pantai, 5. Membeli mantel saat musim penghujan. Nah, ditinjau dari sifatnya, yang termasuk kebutuhan jasmani adalah, jadi kebutuhan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani.
Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang sifatnya itu untuk memenuhi kebutuhan fisiknya kita kayak gitu. Nah, bentuknya apa? Ini kalau misalnya diimplementasikan dalam kehidupan keluarganya Pak Anton itu adalah mulai dari nomor 1 ya, membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Ini termasuk kebutuhan jasmani. Kenapa? Karena kebutuhan pokok sehari-hari ini bisa berupa makanan dan yang lain-lain ya. Ini itu sifatnya untuk tujuan fisik. Kemudian kalau nomor 2, menonton film bersama setiap akhir pekan. Nah, ini kalau menonton film bersama kan tujuannya untuk refreshing. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani. Jadi opsi nomor 2 salah. Kemudian nomor 3, melakukan olahraga setiap pagi. Nah, tujuan olahraga itu biar apa sih? Biar fisiknya kita sehat, jasmaninya kita sehat, sehingga nomor 3 ini termasuk kebutuhan jasmani ya. Nah, kemudian nomor 4, pergi camping di pantai. Nah, ini hampir sama dengan tadi menonton film. Tujuannya itu untuk refreshing atau untuk memenuhi kebutuhan rohani, sehingga nomor 4 tidak kita pilih. Kemudian nomor 5, membeli mantel hujan saat musim penghujan. Nah, tujuannya beli mantel hujan itu buat apa sih? Buat melindungi diri kita dari hujan supaya kita nggak kena air hujan. Maka nomor 5 ini dasar pemenuhan kebutuhannya itu untuk kebutuhan jasmani, sehingga nomor 5 termasuk kebutuhan jasmani. Nah, kita udah tahu jawabannya nomor 1, 3, dan 5, sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah E. Oke, lanjut nomor 11. Suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya disebut daftar bermacam-macam kebutuhan. Kemudian yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, ini pengertian dari skala prioritas. Jadi kalau skala prioritas itu adalah ini daftar dari macam-macam kebutuhan. Mulai dari yang kita susun itu mulai dari tingkat kepentingannya, mulai dari yang paling penting banget dan mendesak sampai kebutuhan yang itu nggak penting dan tidak mendesak kayak gitu. Oke, lanjut nomor 12. Alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menurut pengorbanan untuk memperolehnya. Perbedaan ini dibuat berdasarkan A. Kegunaan barang, B. Jumlah barang yang tersedia di alam, C. Ekonomis atau tidaknya barang, kemudian D. Murah mahalnya barang, E. Proses pembuatan barang. Nah, ini keywordnya adalah pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, barang-barang yang digolongkan berdasarkan pengorbanan untuk memperolehnya itu kan terdiri dari ada barang bebas, kemudian barang ekonomis kayak gitu. Nah, itu dasarnya itu berdasarkan ekonomis atau tidaknya barang atau nilai buat sesuatu yang harus kita korbankan untuk memperoleh barang itu. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, ekonomis atau tidaknya barang itu nanti terbagi lagi menjadi barang bebas, kemudian barang elit atau barang ekonomi. Kalau barang bebas itu kita nggak perlu pengorbanan buat memperolehnya. Contohnya itu buat oksigen di sekitar kita, udara di sekitar kita itu kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau pengorbanan yang lain buat memperoleh. Nah, sama ada penggolongan kedua yaitu barang ekonomis atau barang elit. Itu barang yang buat memperoleh itu kita butuh pengorbanan. Contohnya kayak apa ya? HP. Buat mendapatkan HP kita kan perlu ngumpulin uang, perlu mengeluarkan uang, kemudian perlu mengeluarkan tenaga juga buat mungkin ke konternya atau seperti itu. Nah, jadi alat pemuas kebutuhan yang diberikan menurut pengorbanan untuk memperolehnya ini dibuat berdasarkan ekonomis atau tidaknya barang. Jadi nomor 12 C. Lanjut nomor 13. Berikut ini pernyataan yang benar terkait alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Nah, ini option kata kuncinya adalah
berdasarkan cara memperolehnya. Tadi di soal sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai barang berdasarkan cara memperolehnya atau pengorbanan yang harus kita keluarkan. Itu kan ada dua, yaitu barang bebas dan juga barang ekonomis. Nah, kalau barang bebas itu kita nggak perlu mengeluarkan pengorbanan untuk memperoleh, sedangkan kalau barang ekonomi kita memerlukan pengorbanan atau harus mengeluarkan pengorbanan untuk memperoleh barang itu. Nah, kita analisis mulai dari jawaban A. Batu meteor merupakan barang ekonomi karena sangat jarang didapatkan. Batu meteor ini sebenarnya adalah barang bebas ya, dan ini opsi A sehingga salah. Kemudian minyak bumi merupakan barang bebas karena jumlahnya banyak. Nah, opsi B itu juga tidak tepat karena minyak bumi itu salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, makanya jumlahnya itu terbatas. Kemudian C, air dalam kemasan botol adalah barang ekonomi, ya atau tidak. Nah, nomor C ini adalah benar. Contohnya adalah aqua. Nah, aqua itu kan air dalam kemasan botol ya. Buat mendapatkan aqua kita perlu uang, kita perlu mengeluarkan pengorbanan berupa uang. Kemudian pasir di sungai merupakan barang ekonomi. Ini tidak, karena pasir di sungai itu merupakan barang bebas. Kemudian oksigen dalam tabung merupakan barang bebas. Ini juga salah, karena kalau oksigen dalam tabung itu kan perlu dibeli dengan uang kayak gitu. Sehingga jawaban untuk pertanyaan nomor 13 ini yang tepat adalah C. Air dalam kemasan botol adalah barang ekonomi. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 14. Berikut ini benda yang termasuk pasangan benda substitusi kecuali. Nah, termasuk pasangan benda substitusi namun kecuali. Oke. Benda substitusi itu apa sih? Benda yang dia sifatnya menggantikan barang lain kayak gitu. Nah, hati-hati, ini ada kata kecuali, berarti lawan dari benda substitusi yaitu benda komplementer atau benda yang saling melengkapi. Nah, kita analisis dari nomor A. HP dan tablet ini termasuk benda substitusi, karena ketika kita nggak ada HP dan kita punya tablet, maka kita bisa milih salah satu di antara dua benda ini, fungsinya sama. Kemudian kalau nomor B, komputer dan CPU, nah ini barang komplementer kayak gitu, sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Oke, jawabannya B. Kemudian kalau motor dan mobil, nah ini juga barang substitusi, jadi kita dua-duanya kan termasuk kendaraan, kita bisa pilih salah satu. Kemudian kalau D, cangkir dan gelas, ini juga termasuk substitusi karena kita bisa milih salah satu. Kemudian yang E, kipas angin dan AC, ini juga bisa milih salah satu. Ketika nggak ada kipas angin, kita masih bisa pakai AC, begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau misalnya benda komplementer itu ketika satu benda tidak dipakai, maka tidak bisa berjalan dengan maksimal benda yang lainnya. Nah, benda komplementer ini contohnya adalah komputer dan CPU. Karena ketika kita punya komputer tapi kita nggak punya CPU, ya sama aja komputernya nggak bisa dipakai kayak gitu. Sehingga nomor 14 adalah B. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 15. Asti memiliki modal dan keahlian untuk menjalankan usaha, yaitu produksi roti dan kue dengan peluang mendapatkan keuntungan kurang lebih 6 juta per bulan melalui proses produksi selama 6 bulan. Pada saat yang bersamaan, Asti mendapat tawaran untuk bekerja sebagai guru di SMA swasta dengan gaji 3.500.000 per bulan. Pilihan terbaik manakah yang sebaiknya dipilih oleh Asti, dan hitunglah besarnya biaya peluang yang harus dikorbankan. Jadi tadi ada dua opsi. Yang pertama, Asti itu buka usaha, pendapatannya 6 juta per bulan selama 6 bulan, atau dia jadi guru di SMA swasta dengan gajinya 3.500.000 per bulan. Nah, sesuai dengan prinsip ekonomi, kita itu harus mencari sesuatu yang lebih optimal atau lebih maksimal dengan pengorbanan tertentu. Nah,
pilihan yang terbaik yang sebaiknya dipilih oleh Asti itu yang mana? Nah, ini kita perlu menghitung ya, termasuk nanti menghitung besarnya biaya peluang yang harus dikorbankan. Yang pertama, opsi pertama, ketika Asti ini menjalankan usaha kue, dia kan tadi mendapat 6 juta per bulan, terus selama 6 bulan. Nah, berapa sih pendapatan yang akan diperoleh Asti ketika dia menjalankan usaha kue? Itu adalah 6 juta dikalikan dengan 6 bulan, hasilnya 36 juta. Nah, kalau opsi yang kedua itu gajinya 3.500.000 per bulan. Nah, ini kita sebandingkan dengan usaha kuenya. Jadi 3.500.000 itu yang akan didapat oleh Asti selama 6 bulan, itu berarti 3.500.000 dikalikan 6 bulan, hasilnya adalah 21 juta. Nah, tadi ketika Asti menjalankan usaha kue itu dia dapat 36 juta selama 6 bulan, tapi kalau Asti milih jadi guru, dia hanya dapat 21 juta selama 6 bulan. Nah, berarti pilihan terbaik ini yang sebaiknya dipilih oleh Asti yang mana? Karena tadi ya, pendapatan yang diperoleh itu lebih besar dari usaha kue, maka Asti itu sebaiknya memilih bekerja di perusahaan kue miliknya. Nah, kemudian biaya peluang yang harus dikorbankan oleh Asti itu berapa? Ketika Asti memilih untuk menjalankan usaha kue, itu berarti kan dia harus merelakan tawarannya sebagai guru. Nah, berarti berapa biaya yang dikorbankan oleh Asti itu adalah sebesar gaji guru selama 6 bulan. Tadi berapa sudah kita hitung, itu 21 juta. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D. Asti bekerja di usaha roti dan kue miliknya dan biaya yang dikorbankan sebesar 21 juta. 21 juta ini dari 3.500.000 dikalikan dengan 6, atau dia adalah biaya peluang yang tidak dipilih oleh Asti, kayak gitu. Lanjut pertanyaan nomor 16. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian atau tindakan prinsip ekonomi yang benar. Prinsip ekonomi itu apa sih? Nah, prinsip ekonomi itu bunyinya itu kita memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan tertentu, atau mengoptimalkan suatu manfaat dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Jadi prinsipnya itu adalah mendapatkan sesuatu yang optimal dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, atau mendapatkan sesuatu yang maksimal dengan pengorbanan tertentu. Sehingga yang sesuai dengan prinsip ekonomi ini adalah opsi D, memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan tertentu. Lanjut nomor 17. Setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan menguntungkan ini disebut tindakan apa? A. Tindakan ekonomi rasional, B. Tindakan ekonomi irasional, C. Motif ekonomi, D. Prinsip ekonomi, E. Keuntungan ekonomi. Nah, ini setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Nah, ini berarti tindakan ekonomi. Nah, tindakan yang paling baik dan menguntungkan itu adalah tindakan ekonomi rasional, kayak gitu. Nah, kalau tindakan ekonomi irasional itu tindakan ekonomi yang dasar pemilihannya itu tidak baik dan juga tidak menguntungkan, kayak gitu. Berarti nomor 17 adalah A. Lanjut nomor 18. Motif ekonomi merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Di bawah ini yang merupakan motif ekstrinsik. Jadi motif ekonomi itu ada dua, motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik itu berasal dari diri sendiri. Kalau motif ekstrinsik itu berasal dari dorongan pihak luar, bisa berupa dorongan dari orang lain ataupun dari lingkungannya. Nah,
di bawah ini merupakan pernyataan yang termasuk motif ekstrinsik itu yang mana. Kita mulai dari opsi A. Setelah jam pelajaran, Rani sangat lapar sehingga dia pergi ke warung membeli nasi dan lauk pauk. Nah, ini adalah motif intrinsik karena Rani lapar dan rasa laparnya itu kan berasal dari dalam dirinya kayak gitu. Berarti jawaban A salah ya. Kemudian Tria ingin menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tuanya. Oleh sebab itu Tria bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha terbaik dalam bekerja. Nah, ini motivasi Tria itu termasuk motivasi intrinsik karena keinginan Tria untuk menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tua itu kan keinginan dari dalam dirinya sendiri, maka yang opsi B salah. Kemudian C, Hanifah membeli baju karena baju itu sedang diskon 50%. Nah, ini adalah motif ekstrinsik. Kenapa? Karena tujuannya Hanifah membeli baju itu bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena baju itu tuh sedang diskon 50%. Nah, diskon ini itu menyebabkan Hanifah itu tertarik kemudian beli baju kayak gitu, sehingga jawaban nomor 18 ini adalah C. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 19. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah, nah, ekonomi syariah itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mengatur atau mempelajari bagaimana manusia itu melakukan kegiatan ekonominya namun tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip atau syariat ketuhanan. Nah, salah satu prinsip yang dianut dalam ekonomi syariah ini adalah selain adanya hak individu, itu juga ada hak bersama atau hak kolektif dalam masyarakat, sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 19 ini adalah B. Kemudian nomor 20, masalah pokok ekonomi aliran klasik terdiri atas, nah, masalah pokok ekonomi itu kan dipecahkan oleh dua aliran. Yang pertama ada aliran klasik, kemudian yang kedua ada aliran modern. Nah, kalau aliran klasik itu masalah yang dipecahkan itu seputar kegiatan, tiga kegiatan yaitu produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi, sehingga jawaban nomor 20 adalah D. Nah, kemudian nomor 21. Ini ada 8 pilihan. Itu dari tabel ini kita disuruh untuk mencari ciri-ciri aliran ekonomi modern. Nah, tadi aliran ekonomi itu ada dua, aliran ekonomi klasik dan modern. Nah, kalau aliran ekonomi modern ini masalah yang dibahas itu lebih kompleks dibandingkan dengan aliran klasik. Oke, kita mulai dari analisis opsi A. Aliran ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Nah, keywordnya adalah mencapai kemakmuran. Nah, kalau mencapai kemakmuran ini itu adalah tujuan dari adanya aliran klasik, bukan aliran modern, sehingga opsi A salah ya. Kemudian yang B, permasalahan berfokus pada what, how, dan for whom. Nah, ini jelas banget nih. Ini itu kalau ada what, how, dan for whom itu jelas dia adalah ciri-ciri atau masalah yang dibahas dalam ekonomi aliran modern. Jadi opsi B ini benar ya. Ini opsi B benar. Oke. Terus C, sifat permasalahan yang dihadapi jauh lebih kompleks karena mencakup bagaimana cara memperoleh sumber daya produksi. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa di ekonomi aliran modern itu sifat permasalahan itu lebih kompleks dibandingkan dengan aliran klasik, sehingga opsi C ini benar ya, termasuk ciri-ciri aliran modern. Oke, lanjut ke opsi D. Sudut pandang permasalahan dilihat lebih mendalam dan menyeluruh. Oke, sesuai dengan sifatnya di ciri-ciri aliran ekonomi modern ini kan lebih kompleks. Nah, begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi dan dipecahkan itu juga dilihat secara lebih mendalam dan juga menyeluruh, sehingga opsi D itu benar. Kemudian opsi E, permasalahan berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini jelas ya, produksi, konsumsi, dan distribusi itu merupakan aliran klasik gitu. Jadi nama opsi E itu salah.
Kemudian sifat permasalahan lebih sederhana. Kalau lebih sederhana itu juga aliran klasik. Kemudian aliran ini bertujuan menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya. Nah, ini benar ya, ini aliran ekonomi modern itu lebih kompleks. Oke. Kemudian kalau yang sudut pandang permasalahan dilihat secara lebih sederhana, ini adalah aliran ekonomi klasik. Jadi jawaban yang benar itu ada di opsi B, C, D, dan G, sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 21 ini adalah D, opsi B, C, dan G. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 22. Pak Wildan memiliki usaha produksi minuman jamu dan olahan rempah-rempah dalam kemasan. Selama pandemi COVID-19, penjualan produk jamu dan olahan rempah-rempah meningkat cukup tinggi. Untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi, Pak Wildan mengatur ulang strategi mulai dari penggunaan mesin-mesin produksi yang lebih modern, pengoptimalan tenaga kerja dengan penambahan pegawai dan pengoptimalan kerja, hingga memikirkan teknik produksi yang paling efisien yang dapat dilakukan. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, masalah ekonomi yang dihadapi adalah ini pertanyaan nomor 22, ini tentang aliran ekonomi modern. Nah, kita cari keywordnya dulu. Yang pertama itu adalah Pak Wildan mengatur ulang strategi mulai dari penggunaan mesin produksi yang lebih modern, pengoptimalan tenaga kerja dengan penambahan pegawai, dan pengoptimalan kerja hingga memikirkan teknik produksi paling efisien. Nah, ini kan terkait dengan pertanyaan, kan ada pertanyaan di aliran ekonomi modern itu ada what, kemudian how, dan for whom. Kalau what itu untuk siapa barang yang diproduksi, kalau how itu bagaimana produksinya barang itu, kemudian kalau for whom itu untuk siapa. Nah, dari keyword yang sudah kita tandai ini kan terkait dengan bagaimana proses produksinya, sehingga permasalahan ekonomi yang dihadapi Pak Wildan ini adalah terkait dengan bagaimana cara memproduksi produk minuman jamu atau olahan rempah-rempah tadi, sehingga jawabannya adalah B. Kemudian nomor 23, perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, berdasarkan forecasting itu perkiraan ya. Dengan melihat penjualan bulan-bulan sebelumnya, Bu Astari berencana akan memproduksi 1.200 potong pakaian di bulan ini. Kemudian opsi nomor 2, produk yogurt diproduksi dengan teknik fermentasi bakteri. Kemudian ketiga, untuk sampai ke tangan pelanggan, produk kaos merek X menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga. Nomor 4, Afifah membeli makanan ringan dan buah-buahan. Kemudian nomor 5, Pak Dio memproduksi minuman rempah-rempah sebagai penambah imun tubuh karena melihat permintaan di pasar masyarakat meningkat akibat pandemi COVID-19. Masalah pokok ekonomi modern. Nah, ekonomi modern ini kan ada 3 masalah pokok, yaitu what, kemudian how, dan for whom. Nah, what itu terkait dengan apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Berarti yang what ini adalah nomor 1. Ini berdasarkan forecasting itu Bu Astari berencana akan memproduksi 1.200 potong pakaian. Nah, ini kan menjawab pertanyaan what atau berapa banyak yang diproduksi. Kemudian produk yogurt diproduksi dengan teknik fermentasi bakteri. Ini juga menjawab pertanyaan ekonomi modern, yaitu terkait dengan how atau bagaimana teknik produksi yang dilakukan. Kan tekniknya pakai fermentasi bakteri. Kemudian nomor 3, untuk sampai ke tangan pelanggan, produk kaos merek X menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga. Nah, jasa pengiriman pihak ketiga itu terkait dengan bagaimana proses pengantaran atau distribusi barang. Nah, ini tidak menjawab ekonomi modern ya, karena ini terkait dengan distribusi. Kalau distribusi itu
lebih ke ekonomi klasik. Kemudian nomor 4, Afifah membeli makanan ringan dan buah-buahan, itu juga ekonomi klasik. Karena apa? Afifah membeli makanan ringan dan buah-buahan itu kan termasuk kegiatan konsumsi. Jadi nomor 4 itu salah. Kemudian nomor 5, Pak Dio memproduksi minuman rempah-rempah sebagai penambah imun tubuh karena melihat permintaan pasar di masyarakat meningkat akibat pandemi COVID-19. Nah, ini juga termasuk ke dalam ekonomi modern karena dia menjawab pertanyaan what atau apa. Sehingga jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 5. Opsi yang benar pilihan C. Lanjut pertanyaan nomor 24. Masalah ekonomi yang terjadi di pedesaan adalah sangat rendahnya daya beli masyarakat. Karena rendahnya produksi dan harga hasil pertanian dihadapkan dengan harga kebutuhan selain produk pertanian yang mahal dan kebutuhan lain, misal pendidikan dan kesehatan yang mahal. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Di bawah ini yang bukan termasuk cara mengatasi masalah ekonomi. Yang bukan ya. Yang pertama, itu diversifikasi jenis tanaman komoditi. Ya, ini benar ya. Adanya diversifikasi tanaman komoditi ini akan menjawab ini pertanyaan tadi. Rendahnya produksi pertanian. Yang kedua, penerapan program padat karya. Itu juga benar karena ini tuh untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan cuma-cuma kepada seluruh warga masyarakat pedesaan. Apakah opsi nomor 3 itu termasuk cara mengatasi masalah ekonomi? Jawabannya kurang tepat ya, karena memberikan bantuan cuma-cuma itu tidak menjawab masalah ekonomi yang dihadapi tadi. Jadi kan masalah ekonomi yang dihadapi itu daya beli masyarakat rendah, kemudian hasil produksinya rendah, terus kemudian harga kebutuhan yang mahal, kayak pendidikan dan kesehatan itu mahal. Nah, dengan memberikan bantuan cuma-cuma itu tuh tidak atau belum tepat untuk menjawab masalah ekonomi. Kemudian kalau D, memberikan fasilitas kredit kepada pengusaha kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian masyarakat setempat. Nah, ini juga bisa menjawab masalah ekonomi tadi. Kalau memberikan kredit, nanti pengusaha kecil dan menengah itu lebih bisa mengembangkan usahanya, sehingga pengolahan hasil pertanian masyarakat itu lebih optimal. Kemudian yang E, memberikan penjelasan kesehatan dan pendidikan dasar secara gratis khususnya kepada masyarakat tidak mampu. Nah, ini juga menjawab masalah tadi ya, yang tentang pendidikan dan kesehatan yang mahal, sehingga nomor 24 itu jawaban yang paling tepat yang bukan termasuk cara mengatasi masalah ekonomi adalah C, memberikan bantuan cuma-cuma. Lanjut nomor 25, ini mengenai sistem ekonomi. Pak Chanyol tinggal di negara dengan kemajuan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi yang cukup dinamis. Di negara ini, masyarakat sangat bebas memiliki dan menguasai sumber daya modal dan melakukan aktivitas ekonomi apapun sesuai kemampuan dan kreativitas yang dimiliki. Berdasarkan ilustrasi di atas, Pak Chanyol tinggal di negara yang menganut sistem ekonomi apa? Nah, kita cari keywordnya. Yang pertama, kemajuan teknologi dan perubahan kondisi yang cukup dinamis, jadi perubahannya cepat. Kemudian masyarakatnya sangat bebas memiliki dan menguasai sumber daya modal, bebas melakukan aktivitas ekonomi apapun. Nah, ini karena Pak Chanyol ini tinggal di negara, ciri-cirinya tadi, kondisi ekonominya dinamis, masyarakatnya bebas, boleh menguasai dan memiliki sumber daya modal apapun, dan melakukan aktivitas ekonomi apapun. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini, Pak Chanyol itu tinggal di negara yang menganut sistem ekonomi apa? Nah, itu jawabannya adalah sistem ekonomi yang pasar atau liberal begitu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban D, liberal atau ekonomi pasar. Kalau terpusat itu sama dengan sosialis ya, dimana dia masyarakatnya itu tidak bebas, apa-apa dikuasai oleh pemerintah. Kalau tradisional juga tidak relevan karena tadi kondisi ekonominya itu cukup dinamis dan udah ada kemajuan teknologi.
Nah, kalau campuran itu juga kurang relevan karena tidak ada karena di soal ini yang dibahas adalah aktivitas ekonominya itu sangat bebas dan tidak ada campur tangan pemerintah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 25 ini adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Lanjut ke sistem ekonomi tradisional, memiliki kelemahan diantaranya. Kita harus tahu nih, sistem ekonomi tradisional itu adalah suatu sistem ekonomi yang dia masih mengandalkan apa yang ada di alam, dan juga apapun itu tuh masih terikat dengan aturan tradisi. Nah, kelemahannya dari sistem ekonomi tradisional itu adalah yang pertama, opsi A, sering terjadi krisis. Ini kurang tepat ya, karena justru kalau di ekonomi tradisional, karena ekonominya itu berjalan lambat, itu malah jarang krisis. Kemudian monopoli lebih besar peluangnya. Ini juga salah, karena di sistem ekonomi tradisional itu kan kekeluargaan itu sangat erat, dan orang itu tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya aja, sehingga peluang monopoli itu sangat kecil di ekonomi tradisional. Kemudian kegiatan produksi yang ramah lingkungan. Nah, ini justru kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, bukan kelemahan, sehingga jawaban C salah. Kemudian D, profesionalisme rendah. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Ini adalah salah satu kelemahan sistem ekonomi tradisional, karena tadi hubungan antar masyarakat itu sangat kental atau bersifat kekeluargaan. Nah, karena saking dekatnya itu tuh menjadikan profesionalisme mereka itu rendah kayak gitu, sehingga jawaban nomor 26 adalah D. Lanjut ke nomor 27. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini ada 8 pernyataan ya. Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebaikan sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat, kita harus tahu dulu, sistem ekonomi terpusat itu sistem ekonomi di mana seluruh aktivitas ekonomi itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, yang karena ditentukan oleh pemerintah ini kan ada plus minusnya. Nah, kita disuruh mencari kebaikannya. Kita analisis dari yang pertama, hubungan antar individu sangat erat. Nah, ini salah ya, tidak relevan. Kemudian nomor 2, kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. Nah, karena tadi di sistem ekonomi terpusat itu apa-apa diatur pemerintah, maka kebutuhan masyarakat itu cenderung sama dan merata, sehingga nomor 2 benar. Kemudian nomor 3, pelayanan terhadap konsumen lebih meningkat. Oh, belum tentu. Kemudian nomor 4, hak individu atas alat produksi diakui. Nah, ini juga salah, karena di ekonomi terpusat itu individu itu tidak bebas memiliki hak produksi, sehingga apa-apa itu sudah diatur pemerintah kayak gitu. Kemudian nomor 5, pemerintah mudah melakukan pengawasan. Nah, ini juga merupakan salah satu kelebihan atau kebaikan ekonomi terpusat. Kemudian kebebasan individu diakui, itu juga salah. Kemudian jarang terjadi krisis, ini juga salah, karena jarang terjadi krisis ekonomi itu ini juga salah satu opsi yang benar ya, maksud saya jarang terjadi krisis ekonomi juga. Kemudian nomor 8, negara bertanggung jawab terhadap perekonomian. Nah, dari ini kan kita udah ketemu 4 pernyataan yang benar. Nah, kita cari yang ada opsi nomor 2, 5, 7, dan 8. Jawabannya ini kan nomor D, 2, 5, dan 8. Oke, lanjut nomor 28. Pemerataan pendapatan, gejolak ekonomi, dan krisis ekonomi dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Hal ini merupakan ciri-cirinya nih, pemerataan pendapatan, gejolak ekonomi, dan krisis ekonomi itu lebih mudah ditanggulangi oleh pemerintah. Nah, ini merupakan kebaikan dari sistem ekonomi terpusat atau komando, sehingga jawabannya adalah C. Lanjut nomor 29, salah satu kelebihan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar, di sistem ekonomi pasar itu kan apa-apa serba dinamis.
masyarakat bebas melakukan apapun. Nah, kelebihannya itu adalah yang D, menumbuhkan kreativitas dan inisiatif masyarakat, karena tadi masyarakatnya bebas melakukan kegiatan apapun sehingga kreativitas mereka juga berkembang secara optimal. Lanjut, pertanyaan nomor 30. Pada sistem ekonomi pasar sering terjadi krisis ekonomi. Di ekonomi pasar, di sistem ekonomi pasar itu kan apa-apa itu kegiatan ekonomi itu sangat bebas. Pemerintah itu tidak ikut campur tangan. Nah, salah satu kekurangannya itu adalah adanya krisis ekonomi. Kenapa terjadi krisis ekonomi? Karena ini pemerintah itu tidak punya andil besar dalam kegiatan perekonomian, karena tadi di sistem ekonomi pasar itu kegiatan ekonomi sangat bebas, masyarakat bebas melakukan kegiatan apapun. Nah, akibat dari kebebasan tadi itu menimbulkan krisis, karena apa? Segala aktivitasnya itu menjadi tidak terkendali. Nah, karena ini juga karena pemerintah itu tidak punya andil dalam mengontrol kegiatan perekonomian, sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 30 adalah B, pemerintah tidak mengontrol kegiatan perekonomian. Lanjut nomor 31. Dewasa ini dunia praktis hanya tinggal beberapa negara yang masih menjalankan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Nah, ini negara mana saja? Itu biasanya adalah negara-negara yang menganut paham komunis atau bekas jajahan negara komunis. Nah, di dunia ini itu sistem ekonomi komando itu hanya bisa ditemukan di Korea Utara dan Kuba. Ini sangat kental sekali ya dengan sistem ekonominya. Di Korea Utara itu ada Kim Jong Un yang menguasai dan juga membuat semua kebijakan ekonomi. Kemudian lanjut nomor 32. Berikut ini yang merupakan karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Itu punya karakteristik, dan karakteristiknya itu tercantum di Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen. Nah, kemudian karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu apa? Tapi ini ada kata kecuali, berarti yang bukan merupakan karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang bukan merupakan karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu adalah opsi E. Segala sumber daya produksi dan modal sepenuhnya diatur oleh negara. Nah, ini bukan termasuk ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila ya, karena kalau di ekonomi Pancasila itu hak dan kewajiban antara pihak pemerintah atau negara dengan swasta itu berimbang kayak gitu. Oke, lanjut nomor 33. Sistem ekonomi Indonesia sekarang ini cenderung tergolong sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando. Hal ini terlihat dengan adanya sistem ekonomi Indonesia itu termasuk sistem ekonomi campuran. Jadi dia berada di antara sistem ekonomi pasar dan juga ekonomi komando. Nah, implementasinya itu apa? Ini adalah kalau di ekonomi campuran itu peran antara negara dengan swasta itu berimbang, dan juga ciri-ciri yang lain itu individu maupun negara itu sama-sama boleh memiliki hak atau sumber daya atas apa yang dimiliki kayak itu. Jadi sumber daya dan juga hak milik pribadinya itu diakui. Nah, kalau implementasinya dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah D. Dikuasainya sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara dan swasta tetap diberikan kebebasan untuk melakukan usaha. Jadi opsi D ini sangat mewakili sistem ekonomi campuran. Karena ini adanya peran berimbang, di mana ini sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu oleh negara, dikuasai oleh negara, dan tapi swasta juga
diberikan kebebasan untuk melakukan usaha. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kemudian lanjut nomor 34. Berikut ini merupakan contoh penerapan sistem demokrasi ekonomi Pancasila kecuali. Jadi di sistem demokrasi ekonomi Pancasila itu tadi ada salah satu karakteristiknya yaitu peran pemerintah dan swasta itu seimbang. Nah, contoh penerapannya apa ini? Kecuali ya. Ada kata kecuali, berarti yang bukan merupakan penerapan sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Kalau A, adanya BUMN ini termasuk ya penerapan. Kemudian adanya koperasi itu juga iya. Nah, yang C, adanya perusahaan ilegal. Nah, itu bukan termasuk penerapan dari sistem demokrasi Pancasila karena perusahaan ilegal itu kan dilarang. Kalau BUMS dan juga serikat buruh itu merupakan penerapan sistem demokrasi Pancasila, sehingga jawaban nomor 34 itu adalah C. Nomor 35, koperasi didasarkan atas asas kekeluargaan. Ini juga termasuk dalam ciri-ciri positif sistem ekonomi kerakyatan. Asas kekeluargaan. Nah, ini tercantum di pasal berapa? Itu tercantum di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal isian singkat. Ini ada 10 soal. Oke, bahas satu persatu ya. Nomor 1, pembagian kebutuhan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer, sekunder, dan tersier merupakan pembagian kebutuhan berdasarkan apa? Nah, ini kan pembagian kebutuhan tuh macam-macam. Ada primer, sekunder, dan tersier. Itu berdasarkan dari tingkat intensitas atau kepentingannya. Jawabannya adalah dari tingkat intensitas dan juga tingkat kepentingannya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus melalui benda, namun dapat berupa kesenangan atau ketenangan batin. Nah, kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus melalui benda namun dapat berupa kesenangan dan ketenangan batin ini disebut kebutuhan apa? Nah, ini disebut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kan tidak berupa pemenuhan benda-benda yang bersifat fisik, tapi lebih bersifat abstrak. Ini bisa berupa kesenangan dan juga ketenangan batin. Lanjut nomor 3. Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan terbagi atas. Nah, kebutuhan berdasarkan subjeknya itu dibagi menjadi kebutuhan kelompok dan kebutuhan individu. Kalau kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang kolektif, kalau kebutuhan individu itu pribadi. Kemudian nomor 4, benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas serta untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Nah, ini termasuk benda apa? Nah, ini jawabannya adalah benda elit atau benda ekonomi. Jadi kan benda itu ada dua jenis, yaitu benda bebas dan juga benda ekonomi. Kalau benda bebas itu jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas, dan buat mendapatkannya itu tidak perlu memerlukan pengorbanan. Beda lagi dengan benda ekonomi. Kalau benda ekonomi itu sebaliknya, jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya itu kita butuh pengorbanan, entah itu pengorbanan yang berupa waktu, uang, ataupun pengorbanan yang lain. Sehingga jawabannya ini benda ekonomi ya. Lanjut nomor 5. Ida memiliki pendapatan tetap setiap bulan, namun pendapatan tersebut tidak mencukupi jika digunakan untuk memenuhi kehidupan hidupnya selama 1 bulan ditambah dengan rekreasi dengan teman-temannya. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan Ida. Jadi Ida tuh punya pendapatan, tapi kalau Ida itu memenuhi semua kebutuhannya dan juga ada keinginan yang harus dia pengen penuhi, yaitu rekreasi dengan teman-temannya, itu tuh uangnya nggak cukup. Maka kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ida yaitu menentukan
skala prioritas kebutuhan. Jadi IDA harus memetakan kebutuhan mana yang penting dan tidak penting. Kemudian nomor 6, permasalahan ekonomi modern yang berkaitan dengan penggunaan teknik produksi itu diperinci dengan pertanyaan teknik produksi ini pertanyaan how atau bagaimana. Oke, jadi nomor 6 itu berkaitan dengan teknik produksi itu adalah menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Oke, lanjut pertanyaan nomor 7, strategi suatu negara untuk mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, ini disebut dengan apa? Strategi suatu negara. Kemudian untuk mengatur kehidupan ekonomi. Untuk mengatur kehidupan ekonominya. Nah, ini disebut dengan sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu ini strategi masing-masing negara, di mana strategi untuk tiap negara itu nggak sama. Tujuannya apa? Untuk mengatur kegiatan ekonomi di negara tersebut. Kemudian nomor 8, pemerintah dalam memutuskan kenaikan harga BBM tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Nah, ini merupakan ciri sistem ekonomi apa? Keywordnya adalah pemerintah saat menaikkan harga BBM itu tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Nah, ini jelas berarti semua hal itu diatur oleh pemerintah ya, karena tadi masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri sistem ekonomi komando, terpusat atau sosialis. Oke, jawabannya ini komando, terpusat atau sosialis. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 9. Pengaturan dan pengelompokan kegiatan ekonomi dalam masyarakat dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta dengan prinsip tertentu guna meningkatkan kesejahteraan. Hal ini merupakan karakteristik sistem ekonomi. Nih, keywordnya dari nomor 9 ini adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta dengan prinsip tertentu. Nah, ini keywordnya adalah berarti adanya peran berimbang antara pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Nah, ini merupakan karakteristik dari sistem ekonomi campuran. Jadi di sistem ekonomi campuran itu pihak pemerintah dan pihak swasta itu punya hak dan kewajiban yang berimbang. Kemudian nomor 10, sistem ekonomi demokrasi Pancasila disebut juga sistem ekonomi kerakyatan karena pada sistem ini dilandasi oleh falsafah negara yang tertera pada UUD 1945 pasal berapa. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengatur tentang sistem demokrasi ekonomi. Nah, ini spesifiknya itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Jadi jawabannya pasal 33. Oke, sekian pembahasan atau review dari soal mengenai bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi dan juga bab 2 masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.